Tokyo Revenger memiliki dasar cerita yang unik. Bukan hanya seseorang yang pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan seorang perempuan, namun juga dibumbui dengan pertarungan para berandalan dengan drama yang luar biasa. Namun dengan cerita yang unik ini, banyak sekali hal-hal yang sering diprediksi oleh para fans. Lalu, apakah kalian tahu ada beberapa plot twist Tokyo Revenger yang bahkan tidak diduga oleh para fans? Di video kali ini, kita akan membahas beberapa di antaranya. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Yang pertama adalah keluarga Sano dan Kurokawa. Perjalanan cerita kedua keluarga yang menjadi satu ini bisa dibilang sangat rumit di Tokyo Revenger. Di awal diceritakan Mikey memiliki kakak yang berumur 10 tahun lebih tua. Mikey tidak mengatakan dia memiliki kakak lainnya. Lalu di pertengahan cerita, diketahui karakter perempuan yang selama ini selalu bersama dengan geng Tokyo Revenger, yaitu Emma, ternyata juga adalah keluarga Sano. Di awal diketahui nama lengkapnya adalah Sano Emma. Selanjutnya, ketika mulai masuk ke arc Tenjiku, diketahui si karakter baru yang bernama Kurokawa Izana juga adalah satu keluarga dengan keluarga Sano. Namun tidak tinggal satu atap. Dan dari sini juga lebih rumit lagi, diketahui bahwa Emma yang bukanlah saudara kandung dari Mikey ternyata adalah saudara kandung dari Izana. Nama awal dari Emma adalah Kurokawa Emma. Di akhir arc Tenjiku diketahui fakta sebenarnya, Izana bukanlah saudara kandung dari Emma. Dan untuk Emma bisa dibilang adalah saudara tiri dari Mikey dan Shinichiro. Namun Izana merupakan anak pungut dari keluarga Kurokawa. Jadi Mikey, Emma dan Izana sebenarnya adalah saudara yang tak terikat dengan darah sama sekali. Selanjutnya adalah kematian Kisaki. Pada cerita Tokyo Revenger sejak awal chapter hingga arc Tenjiku, antagonis utama yang selalu melakukan sesuatu adalah Kisaki Teta. Bahkan dari sang pemeran utama, yaitu Hanagaki Takemichi percaya jika Kisaki bisa dikeluarkan dari Tokyo Manji maupun dikalahkan, entah dimanapun Kisaki berada, Hina bisa diselamatkan di masa depan. Dengan kematian Kisaki ini juga, para fans tentu tahu bahwa inilah akhir cerita dari Tokyo Revenger dan akhirnya masuk ke cerita epilog. Namun ketika Takemichi kembali ke masa depan dan bertemu dengan Hina yang tampak baik-baik saja dan para rekan-rekannya yang juga mengalami hidup yang normal, di akhir chapter 194 terlihat Takemichi sedang bersantai sambil menonton TV, dan adegan ini persis seperti di chapter pertama Tokyo Revenger. Hal-hal seperti ini sering terjadi di series komik-komik lainnya dan memang menjadi ending cerita. Namun ternyata Wakui Ken Sensei memiliki cerita lain untuk melanjutkan series Tokyo Revenger, yaitu penyelamatan karakter lain selain Hina dan Akun, yaitu Sano Manjiro yang masih masuk ke dunia gelap. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan bagi para fans. Selanjutnya adalah pembubaran Tokyo Manji. Setelah berakhirnya pertarungan melawan Tenjiku, Mikey menyuruh para anggota Tokyo Manji untuk berkumpul. Dalam perkumpulan ini, para fans tentu saja menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti di arc sebelumnya, di mana perkumpulan pertama yang mengumumkan ketua divisi baru, lalu pertemuan Tokyo Manji lainnya juga mengumumkan mengenai ketua divisi baru. Namun pada pertemuan setelah arc Tenjiku, ternyata Sano Manjiro membubarkan Tokyo Manjikai. Walaupun belum menjadi geng nomor 1 di Jepang, Mikey memilih untuk membubarkan Tokyo Manji demi kebaikan para anggotanya. Pada pembubaran Tokyo Manji ini, para fans tentu saja banyak yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya untuk cerita Tokyo Revenger. Yang keempat adalah kebohongan Draken. Di final arc Tokyo Revenger, kita dihadirkan dua geng yaitu Brahman dan Rokuhara Tandai di dalam satu tempat. Dalam cerita yang dimulai dari chapter 210-an ini, Draken adalah orang yang akan direkrut oleh Rokuhara Tandai. Namun Draken di sini mengatakan bahwa dirinya tidak akan masuk ke Rokuhara Tandai karena jiwanya masih berada di Tokyo Manji. Sedangkan untuk Brahman di sini diceritakan ingin merekrut Takemichi dan terlihat tidak tertarik dengan Draken.
Dan setelah perselisihan berakhir, ternyata alasan kenapa Draken tidak mau masuk ke Rokuara Tandai adalah dirinya sudah bergabung dengan geng Brahman. Sebenarnya banyak dari fans Draken agak kecewa dengan diketahuinya Draken ternyata masuk ke Brahman dan meninggalkan kesetiaannya terhadap Tokyo Manji. Namun ketika keluar chapter 215, cerita mulai berbalik kembali, di mana tujuan Draken masuk ke Brahman tetaplah untuk kebaikan mantan anggota Tokyo Manji, terutama untuk Mikey. Hal ini tentu saja membuat para fans senang dengan keputusan Draken. Yang terakhir adalah gender dari Kawaragi Senju. Kawaragi Senju merupakan bos dari geng Brahman. Di balik penampilannya yang terlihat pendek, Senju memimpin anggota-anggota yang cukup tua dan veteran dalam dunia berendalan, yaitu mantan pendiri Black Dragon. Nah, dari awal ditampilkannya Senju, dari desain karakternya jelas-jelas Senju ditampilkan seperti karakter laki-laki. Bisa kalian lihat desain karakter laki-laki dan perempuan di Tokyo Revengers sangatlah berbeda. Contohnya adalah karakter seperti Mikey, Izana maupun Chifuyu. Ketiganya memiliki struktur wajah yang hampir sama. Sedangkan untuk perempuan yaitu Emma dan Hina juga memiliki struktur wajah yang sama. Namun di chapter 215, Wakui Ken Sensei menampilkan wujud asli dari Kawaragi Senju yang ternyata adalah perempuan. Ditampilkan dengan seragam sekolah, Senju memiliki wajah yang feminim dan memiliki tubuh layaknya seorang perempuan. Juga memakai seragam perempuan. Selain fakta bahwa sebenarnya Senju adalah perempuan, pada Tokyo Revenger mungkin Senju adalah satu-satunya perempuan yang menjadi ketua geng. Nah, bagaimana menurut kalian? Namun dari kelima plot twist yang kita bahas, bisa saja nantinya ada plot twist yang akan lebih mengejutkan lagi, terutama mengenai Kawaragi Senju. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah ada plot twist dari Tokyo Revenger lainnya yang kamu ketahui? Bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.